Polimedia. Kemudian jangan lupa juga ikuti, kalian bisa lihat karya-karya kakak kelas kalian yang memang top 10 yang sudah yang paling baik. Dan di situ nanti kalian juga akan melihat tahapan ya, cara-cara pembuatan juga selain dari channel ini. Nah, untuk saat ini kita akan menjelaskan yang ada di dalam buku Nirmana Dwi Matra. Jika kamu ingin melihat langsung juga bisa lihat langsung di sini, nanti bisa dibeli di Polimedia Publishing. Kemudian ini di sini materi-materi ini adalah materi yang berdasarkan sumber referensi yang bisa dilihat di belakang ini. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang komposisi titik. Nah, komposisi titik ini kamu akan membuat sketsa minimal 5 sketsa. 5 sketsa ini akan dipilih satu yang terbaik, kemudian kan akan bikin seperti di belakang ini. Jadi seperti ini kalian akan membuat dengan ukuran 30 x 30 cm dengan alasnya infraboard, kemudian ditutup, dilindungi oleh kertas, boleh kertas roti, boleh kertas kalkir ya, tapi yang paling murah itu kertas roti, jadi kalian boleh pakai kertas roti. Kemudian nanti alat yang digunakan apa aja ya kira-kira? Alat yang digunakan itu adalah untuk yang pertama ini ada tip milimeter block. Milimeter block ini yang biasa kalian pakai kalau di SMA, kayak kelihatan nggak? Jadi dia ada kayak grid kotak-kotak gitu. Dia di sini untuk memudahkan kalian dalam membuat perhitungan bentuknya. Nah, untuk komposisi titik itu adalah tadi milimeter block ya. Kemudian ada penggaris. Penggaris ini tujuannya untuk outline. Kemudian ada juga kalau kalian perlu penggaris yang bulat-bulat ini, lingkaran ya. Di lingkaran tengah ini kalian bisa melihat di samping yang lebih jelas ya. Nah, ini bentuk-bentuknya yang bermacam-macam ini bisa kalian pakai dalam komposisi titik. Nah, kemudian ada juga ini untuk memudahkan kalian ya. Tapi biasanya kalau saya dulu zaman saya kuliah nggak pakai. Nah, pensil, kemudian penghapus kalau perlu, kalau nggak perlu juga nggak apa-apa. Kemudian untuk menebalkan pakai drawing pen. Seperti itu, bisa pakai drawing pen atau spidol snowman ya. Contoh teks sketsanya seperti ini ya. Kalian bisa lihat yang akan diisi di milimeter block. Jadi kalian membuat sketsa minimal 5. Nanti yang 5 itu akan diasistensi oleh asisten saya ya, yaitu Ucupa dan Dara dari desain mode dulu. Untuk alat dan bahan atau materi yang pertama yaitu titik, kita menggunakan pewarna yaitu tinta Cina. Tinta Cina ini kalian bisa dapatkan dimanapun ya, di toko-toko buku itu ada yang seperti ini. Dia ini bahannya warnanya warna hitam pekat. Jadi ini buat tinta sebenarnya, tinta pena ya sebenarnya. Nah, karena tinta dia biasanya ada kayak serbuknya di bawah, jadi sebelum dipakai harus dikocok. Ini juga sama, ini yang versi besarnya, ini yang versi kecilnya. Kalian boleh beli ini aja yang kecil karena ini cukup kok buat 3 tugas. Nah, untuk menguas kalian bisa menggunakan kuas apapun. Hanya untuk yang sekarang ini kalian bisa menggunakan yang nomor 1 dan nomor 0 aja. Yang 0 buat outline dan yang 1 buat mengisi di dalamnya. Seperti itu, untuk mengisi. Kuasnya apa aja ya? Yang penting dia ujungnya runcing ya. Jangan pakai yang kaku, yang warna putih seperti itu. Saya sarankan jangan ya, jangan pakai yang seperti itu. Cari yang ujungnya halus. Kemudian air ini di dalam gelas harusnya ada dua cup. Jadi yang satu buat bilas, dia akan lebih keruh warnanya. Yang satunya lagi yang warna bening untuk bilasan yang kedua, supaya pada saat kamu pakai ini nanti bisa dipakai lagi di warna yang lainnya. Ya, segitu aja mungkin alat dan bahan ya. Terima kasih.
selanjutnya kita akan membuat komposisi titik. Untuk komposisi titik ini kita akan menggunakan milimeter block ya. Milimeter block seperti ini. Jadi kalian bisa lihat harusnya bukunya seperti ini. Kemudian kalian bisa menggunakan ukuran yang sesuai, yaitu biasanya saya gunakan 15 x 15 cm karena nanti dalam ukuran besarnya 30 x 30 itu setengahnya skalanya. Selanjutnya ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat komposisi titik. Untuk sketsanya kita ukurannya 15 x 15 seperti ini ya. Jadi nggak usah pakai sebenarnya penggaris apapun bisa, bahkan yang nggak ada angkanya pun juga bisa karena di sini milimeter box sudah terlihat ya. Jadi 5 cm masing-masing 5 ini udah 5 cm. Satu kotak atau satu persegi ini kita adalah caranya kalian bisa juga menggunakan ini penggaris lingkaran seperti ini. Nah, untuk ini kalian menggunakan maksimal yaitu 1 cm lingkaran saja. Jadi ini ya. Jadi lingkarannya itu maksimal 1 cm. Kemudian minimal 1 mili. Jadi ada range ukuran dari 0,1 cm sampai 10 atau 1 cm seperti itu. 10 mili atau 1 cm ya. Kemudian bagaimana cara mengkomposisikannya? Cara mengkomposisikannya kalian boleh dari besar ke kecil, kecil ke besar. Jadi ini adalah contoh yang sudah dibuat sebelumnya seperti ini ya. Jadi dari besar ke kecil, dari kecil ke besar. Urutannya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9 boleh, tapi minimal 6 ya. 6 tahapan ukuran lingkaran. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu adalah yang paling minim ya. Dan untuk ketebalannya kalian bisa mempertebalnya dengan menggunakan snowman, spidol snowman yang kecil atau drawing pen yang ukurannya besar. Kalau drawing pen yang ukuran kecil 0,1 ini untuk outline-nya saja. Jadi kalian bisa setelah kalian bikin ukuran yang besar seperti ini misalnya ya, sudah kalian tebelin pakai snowman, pakai spidol snowman seperti itu ya. Nanti kalian bisa outline-nya dengan menggunakan tadi si drawing pen ini sampai warnanya hitam tanpa ada putih sedikit pun ya. Ini juga sama, jadi kalian outline dulu si drawing pennya. Setelah kalian ada beberapa gaya mewarnai spidol, yaitu ada yang sukanya begini nih seperti ujian ya, dibulet-buletin seperti ini. Ada juga yang gayanya seperti ini, jadi garis ya. Jadi dia bentuknya seperti garis ini. Intinya si putihnya itu sampai tidak terlihat ya. Sampai tidak terlihat itu semuanya kalian warnain. Seperti itu ya. Jadi nanti untuk komposisinya itu bebas, bisa bentuknya zigzag atau misalnya oval atau langsung vertikal, horizontal, itu bebas. Nah, seperti itu penjelasannya. Nanti dari sketsa 5 yang sudah kalian pilih, nanti akan kalian asistensikan kepada asisten. Setelah itu baru yang satu itu dipilih dalam ukuran yang besar, seperti itu. Oke, untuk yang contoh yang sudah diasistensi seperti ini, biasanya kalau kita ketemu muka langsung offline ya, ada tanda tangan di sini, tanda tangan saya atau asistennya di ACC. Oke, nah nanti dari yang komposisi yang sudah kalian di ACC ini, dia akan ada tulisannya di mirror atau diperbesar ya. Jadi kalau untuk di mirror seperti ini, dia akan ada mirror ke kiri, ke atas, ke samping seperti itu. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Nah, jadi tadi itu adalah hanya sekotak ini, satu bidang seperempatnya. Kalau di mirror dia berarti harus ke samping dan ke atas 2. Nah, sehingga yang dari yang kecil tadi bentuknya akan lebih bervariasi ya. Yang tadinya kecil seperti ini, kemudian dia akan menjadi lebih besar. Selanjutnya kita bisa lihat juga yang diperbesar. Yang ini mirror. Nah, nanti
langsung contohnya kalau misalnya yang ini segini, di ACC-nya segini 1/4, kemudian dia fotokopi, jadi dia untuk memudahkan dalam pengerjaannya. Bisa juga kamu fotokopi ya, jadi di fotokopi satu ini kalian fotokopi mirror di tempat fotokopian bisa kok. Jadi memang semua dikerjakan secara manual ya, tidak boleh dengan menggunakan digital dulu. Jadi untuk tingkat 1 ini kita harus dengan menggunakan manual. Oke. Nah, jadi dari sini kalian bikin contoh sketsanya seperti ini. 1, 5 sketsa. Dari 5 sketsa akan terpilih satu saja yang diasosiasikan oleh asisten. Kemudian nanti setelah diasosiasikan baru nanti kita mirror. Nah, untuk asistensi mirror pun harus sama asisten ya, jadi tidak boleh sendiri. Kalau misalnya kalian mau usul boleh, misalnya seperti ini ya. Jadi dia membentuk kayak pola baru yang tadinya hanya segini, yang hanya 1/4 seperti ini. Kemudian dia mirror, kemudian dia teruskan, misalnya ada bentuk yang baru di sini lurus gitu ya. Itu boleh. Jadi kayak hasilnya seperti ini. Seperti ini ya. Jadi ini benar-benar zoom. Ini benar-benar rapi, satu-satu dia kerjakan, ukurannya dari besar ke kecil ya. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya rapi? Harus bersabar ya. Jadi Nirmana itu memang selain melatih estetika, kalian juga harus melatih kesabaran. Jangan lupa nanti pada saat menguas juga tekniknya adalah pernafasan. Jadi pada saat kamu menguas itu tidak boleh napas, alias diberhentikan dulu nafasnya. Jadi kayak pada saat kalian mau menguas, kalian harus tarik dulu nafasnya. Setelah ditarik baru nanti kalian kuas. Seperti ini ya, saya contohkan. Oke, jadi ini bagaimana cara menguasnya dengan tinta Cina. Tinta Cinanya jangan lupa ya dikocok dulu, dikocok sebelum pemakaian karena masih ada bubuknya, biasanya di bawah-bawah. Setelah kamu kocok, kemudian kamu bisa langsung di sini ya, kalian ambil dikit aja, kemudian kalian taruh di sini, langsung ada yang dari tengah ke pinggir. Ada juga yang dari pinggir, jadi dia ngerjain outline-nya dulu. Misalnya di pinggirnya ini kurang rapi, kalian boleh tambahkan atau kalian boleh merapikannya dengan drawing pen. Misalnya seperti ini ya. Nah, penguasan ini beberapa kali ya, jadi nggak hanya satu kali tapi berkali-kali ya, supaya menghasilkan warna hitam yang pekat seperti itu. Nah, supaya rapi gimana caranya Bu? Kalian bisa ngambil nih, tarik napas. Saat ngambil kalian tarik napas, kemudian saat menguaskannya tahan. Untuk kertasnya kalian menggunakan linen warna putih yang ada teksturnya ya. Jadi kalian bisa dilihat di sini teksturnya ada teksturnya seperti ini. Teksturnya ada garis-garis gitu. Itu namanya kertas linen. Ukurannya pada saat udah diperbesar adalah 30x30 seperti itu ya. Misalnya ini kayak gini ya. Kemudian kalian bisa finishing menggunakan drawing pen. Ini kalian bisa finishing di sini menggunakan drawing pen. Atau kalian bisa juga menebalkannya menggunakan penggaris ini lagi. Tapi harus dipastikan benar-benar kering ya. Karena kalau misalnya ini belum kering, dia bergeser gini, dia bisa hitam, ininya bisa warna hitam kalau belum kering ya. Misalnya kayak ini misalnya ya, misalkan nggak sabar gitu ya, belum kering, maka dia kalau misalnya kesini dia akan kegeser seperti itu, kotor. Nah, nanti itu yang akan mengurangi nilai juga ya, seperti itu.